Nah, Bu Priska, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini, Bu, terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tadi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Iya, Pak. Oke, baik Bu. Bisa kan Bu? Iya, tentu bisa, Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu. Iya, Pak. Priska, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Aduh, perasaan saya pada saat melakukan pembelajaran di kelas ya Pak ya, karena ada observer yang melihat, gimana perasaan saya ya, agak merasa gugup, tegang, dan grogi saya gitu Pak. Tapi lama kelamaan dengan seiringnya berjalan waktu, perasaan saya sudah agak menjadi lebih santai gitu Pak. Wah, iya, agak lebih pede lah Pak saat mengajar gitu, walaupun dilihat oleh observer kan. Iya, baik Bu. Jadi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik ya, walaupun di awal-awal tadi kayak ada observer dan banyak observer jadi kaku, hilang apa ya, cara untuk kita boleh mengajar di kelas. Tapi saya lihat Ibu juga kemarin itu boleh lebih santai ya di awal-awal saja, tapi pada saat proses pembelajaran itu Ibu menyampaikan pembelajaran kepada murid betul cocok dan mereka juga menerima semua apa yang Ibu lakukan di kelas kemarin. Nah sekarang begini Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, bisa Ibu memberitahu kita langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Ya. Nah dari hasil pembelajaran kemarin, area pengembangan kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan? Begitu Ya. Pak, area pengembangan kompetensi yang saya lakukan tentu bersifat kognitif ya Pak ya, atau pengetahuan. Yang kedua keterampilannya Pak ya, atau proyek gitu ya Pak ya. Kalau dari segi kognitif atau pengetahuannya, saya memberikan materi kepada siswa, saya sampaikan dengan menggunakan model pembelajaran begitu Pak. Kebetulan kemarin saya menggunakan model pembelajaran PBL yang bekerja secara berkelompok. Nah, tidak hanya dengan menggunakan metode itu saja, tapi saya juga agar anak lebih paham, saya menggunakan media pembelajaran berupa video seperti yang Bapak lihat kemarin ya, video yaitu tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Kemudian juga saya memajangkan media gambar. Media gambar berupa keragaman rumah adat, tarian adat, makanan khas, pakaian adatnya juga, dan senjata tradisionalnya. Oke, terima kasih baik Bu. Jadi area pengembangan Ibu itu yang Ibu lakukan kemarin itu di kognitif ya Bu ya? Iya. Kognitif dengan keterampilan. Iya, keterampilan juga. Nah, menurut Ibu sejauh mana Ibu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan ini, yang Ibu sudah sampaikan kepada anak-anak kita, apakah itu sudah berhasil di dalam kelas atau tidak? Seperti yang Bapak lihat kemarin kan, pada saat saya menjelaskan dengan menggunakan media itu, saya melihat anak-anak ini agak lebih paham. Dimana pada saat saya menayangkan video, anak-anak itu lebih antusias dan melihat gambar-gambar yang menarik itu kan, jadi mereka lebih tercerna di pikirannya. Pas saya tanya kembali, mereka masih ingat dengan video yang saya tayangkan, ditambah pula dengan penguatan media gambar yang saya pajang. Jadi menurut saya anak-anak itu agak lebih paham kalau menggunakan media pembelajaran. Yang menarik medianya lagi itu. Jadi kalau menurut saya Ibu ya, semua yang Ibu lakukan area pengembangan tersebut berjalan dengan baik, karena memang saya perhatikan kemarin juga dalam penyampaian Ibu ke kelas dengan anak-anak murid, itu mereka antusias ya, antusias, apalagi ada tayangan video kemarin mereka langsung wah spontan ya, tiba-tiba mereka bisa jawab, mereka bisa ini, ya apa lagi katanya kan. Iya, jadi namun memang masih ada lah yang betul-betul yang memang harus kita perbaiki. Dan semuanya itu tentu kita tidak berpikir sendiri ya, kita pikir kita bilang nanti ini sudah bagus levelnya, enggak, tapi kita harus terus meningkatkan. Kalau ada hal yang lebih bagus lagi ya kita ini seperti tadi video, apalagi yang lain-lain yang beraneka ragam, untuk di kelas ini bisa kita memberikan hal-hal yang baik buat anak-anak kita, tentunya untuk menunjang pengetahuan dan
Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Ibu ya, sesuai. Tapi ada hal-hal yang memang perlu Ibu juga perlu tingkatkan lagi. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Iya, kendala-kendala. Kalau menurut saya kendalanya itu bisa jadi dengan waktu jam pembelajarannya Pak ya. Kadang kan hanya 2 jam ya, 1 jam pembelajaran itu kan 30 menit. Kadang untuk menuntaskan pembelajaran itu saya menggunakan waktu Kami break lebih aja langsung.